Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Mayat ini tak hentinya keluarkan darah. Mengerikan, ternyata ini yang dilakukannya semasa hidup. Dikisahkan oleh Ustadz Nahrawi Marzuki. Peristiwa yang ingin saya ceritakan adalah tentang mayat yang cukup aneh bagi saya. Darah ini keluar dari seluruh tubuhnya. Saya tidak tahu mengapa, tapi sejak kematian almarhum, darah tidak berhenti keluar. Dia meninggal karena sakit, bukan karena kecelakaan. Dokter juga memastikan bahwa tidak ada penyakit yang bisa menyebabkan mayat berdarah seperti itu. Apa yang terjadi dengan almarhum? Insiden itu terjadi beberapa tahun lalu di suatu tempat di Selangor. Tapi maaf, nama orang dan nama tempat kejadian tidak saya sebutkan. Yang saya tahu adalah bahwa almarhum adalah seorang laki-laki meninggal ketika dia berusia 50-an atau 60-an, dan selama hidupnya almarhum sebagai seorang pria yang kaya. Dia adalah seorang pejabat pemerintah dan pernah menjadi asisten direktur di instansi tempat dia bekerja. Almarhum memiliki beberapa anak. Dia meninggal di rumahnya pada pukul 20.30 karena sakit biasa. Tapi saya diberitahu bahwa dokter tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Namun yang menimbulkan pertanyaan dan kesadaran adalah ketika almarhum kelelahan dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba darah mulai keluar dari seluruh tubuhnya, terutama dari pori-pori dan rongganya, dari mulut, telinga, hidung, mata, celah-celah rambut, dan celah-celah kuku. Awalnya sedikit, tapi semakin lama semakin banyak, hingga mayat itu berlumuran darah. Darah tidak berhenti keluar, cukup mengerikan dan menyedihkan. Saat melihat jenazah ayahnya berbeda, anak almarhum pergi ke rumah saya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11.00 malam. Kebetulan, anak almarhum adalah murid saya yang saya sangat kenal. Dalam keadaan sedih bercampur panik, ia berkata, "Ustadz, ayahku telah meninggal. Ustadz, bisakah Anda membantu saya?" Saya berkata, "Ya, tetapi mengapa? Apakah ada masalah?" Mayat ayah saya sedikit berbeda. "Saya sangat ingin Ustadz membantu saya," kata putra mendiang. Namun dia tidak memberitahu saya apa yang terjadi dengan tubuh ayahnya. Aku pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya naik ke rumah dan terus pergi ke tempat almarhum ditempatkan. Dan Masya Allah, saya melihat darah penuh di sekujur tubuh almarhum. Baunya bahkan lebih amis, ini busuk, dan baunya berbeda dari yang lain. Sulit bagi saya untuk menggambarkan bahwa bahkan dupa yang dibakar dan baunya tidak dapat mengurangi bau mayat. Ketika saya melihat wajah almarhum, saya melihat bahwa dia dalam keadaan cemas, takut, tidak ada tanda-tanda kejelasan, dan cahaya di wajahnya. Apa yang sebenarnya dia alami dan dirasakan oleh almarhum saat itu? Wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Subhanallah, jenazah ini cukup aneh karena baru meninggal 2 jam kemudian, namun sangat memalukan. Dalam hati saya berdoa dan beristighfar agar saya bisa mengaturnya dengan sebaik-baiknya dan tidak terjadi lagi yang mempermalukan almarhum. Saya mengajak beberapa teman untuk merawat jenazah tadi. Kami mengambil kapas dan menutup mulut, hidung, mata, telinga, dan rongga besar pada jenazah. Namun Tuhan Yang Maha Esa, kapas tersebut tidak mampu menahan darah yang keluar.
Ketika kapas yang basah dengan darah dikeluarkan untuk diganti dengan kapas lain, darah menetes keluar dari rongga, menelusuri hingga kain dan keset tempat kami membaringkan jenazah menjadi merah. Saya tidak tahu berapa banyak kapas yang kami gunakan, tetapi tidak berhasil. Tuhan yang memutuskan. Tidak cukup darah, tambah miris lagi. Wajah dan kulit sekujur almarhum mendadak menggerutu. Sebuah zat berlendir keluar, menggerutu seperti cacar yang memiliki benjolan di wajah dan di tubuhnya. Benjolan kecil seperti nanah dan berbau tidak sedap. Makin panjang benjolannya, semakin tidak berlebihan jika dikatakan di sini bahwa wajah mayat tidak lagi menyerupai wajah manusia. Melihat kondisi jenazah yang sedemikian rupa, saya berkata kepada seluruh keluarga almarhum dan asistennya, "Kami harus mengubur jenazah ini malam ini juga." Mereka setuju. Selain 2 asisten, ketiga anak almarhum juga membantu saya mengurus jenazah ayahnya. Namun mirisnya, satu persatu anak almarhum pingsan karena tidak rela melihat kondisi jenazah ayahnya. Akhirnya saya tinggal berdua dengan 2 asistennya. Untuk menghindari tuduhan orang dan tidak ingin kain kafannya menjadi merah, saya memutuskan untuk membungkus almarhum dengan telapak meja plastik berwarna putih. Setelah itu saya membungkus tubuh seperti biasa dengan kain putih. Menurut hukum Islam, mayat tidak dianjurkan untuk dikubur pada malam hari. Tapi dalam keadaan darurat seperti itu, saya tidak bisa menunggu lama. Kebetulan lokasi pemakaman tidak jauh dari rumah almarhum, hanya sekitar 2 km. Sehingga kami mencari lampu dan lampu sorot. Di fajar yang gelap dan dingin, kami menyalakan jalan dan di kuburan almarhum, kami memulai pemakaman almarhum sekitar pukul 1.30 pagi. Baru sampai kuburan, kejadian aneh kembali terjadi yang sangat mengharukan. Kuburannya penuh dengan air. Airnya seperti air biasa, tapi tak henti-hentinya keluar dari celah-celah bumi. Ini benar-benar aneh, karena hari itu tidak hujan. Kalau mau bilang kuburannya rendah, lembahnya, bukan karena banyak kuburan di sana, tapi belum pernah terjadi seperti ini. Karena masa sudah mulai ribut, kami memutuskan untuk segera mengubur jenazah dalam keadaan terendam air. Ketika mayat hanya menyentuh air, maka airnya berubah menjadi merah karena bercampur darah. Amis, busuk. Sulit bagi saya untuk mengatakan seperti apa baunya saat itu. Semakin lama warna air semakin merah. Untungnya, pagi-pagi sekali, orang-orang yang datang ke kuburan tidak terlihat baik-baik saja. Kalau siang, kami mengubur mayat lebih awal, memakainya dengan benar, dan kemudian menutupinya dengan papan. Kami melakukan itu agar mayat tidak terbalik. Setelah semuanya selesai, kuburan itu dikuburkan. Usai ceramah, saya dan semua orang yang mengantarkan almarhum ke liang lahat kembali ke rumah masing-masing, dan saya menenangkan keluarga almarhum. Saya tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan almarhum. Hanya Allah dan almarhum yang tahu. Namun saya yakin bahwa itu adalah tanggapan Tuhan terhadap almarhum. Bagi saya ini adalah pelajaran. Saya tidak mengatakan almarhum telah melakukan kesalahan besar, tetapi bagi saya, darah ini memiliki 3 hubungan. Dan mungkin apa yang terjadi pada almarhum ada hubungannya dengan salah satu dari mereka. Pertama, kita tidak boleh membunuh orang. Ada banyak cara untuk membunuh. Saya tidak mengatakan bahwa almarhum membunuh orang, tetapi perlu diingat bahwa darah itu mahal. Kedua, mungkin ada hubungannya dengan makanan dan minuman. Jangan sampai kita memakan makanan dan minuman yang diharamkan, karena merupakan sumber darah yang mengalir dari dalam tubuh kita. Jauhi korupsi, memakan harta anak yatim atau uang masjid, warisan dan sebagainya yang bukan milik kita. Ketiga, hormati darah. Jika ada darah di rumah atau di jalan karena kecelakaan, bersihkan dengan air. Untuk wanita, saya ingin mengingatkan
cuci pembalut saat menstruasi dan nifas setelah Anda menggunakannya. Bersihkan darah dengan air bersih, hanya dilepas handuk. Jangan dibuang, asalkan masih ada darah kotor yang menempel di handuk. Meski darah itu kotor, tetapi juga makhluk Tuhan yang perlu dihormati. Renungkan diri kita sendiri dan ambil cerita ini sebagai pelajaran. Ingat, suatu saat kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah agar hal-hal tercela seperti itu tidak terjadi pada kita. Dari Dia saya bilang mungkin, tidak menuduh. Wallahu a'lam bishawab.